pernikahan saudara-saudari kita. Mari bangkit berdiri, kita arahkan pandangan kita ke pintu gereja dan mohon untuk semua HP, alat komunikasi di nonaktifkan. Saya persilakan Anda sekalian bangkit berdiri, arahkanlah pandanganmu ke pintu gereja. Lihat, menyaksikan semua mempelai yang akan kita lakukan. Rasa syukur saya menyambut kedatangan Anda sekalian, pasangan Mayanus Bu dan Elis Safitri beserta keluarga serta saudara-saudari sekalian. Semoga rahmat dan damai sejahtera serta cinta kasih Allah selalu menyertai kita sekalian. Yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menikahkan saudara-saudari menurut tata cara dan ajaran gereja Katolik. Saya atas nama gereja dengan penuh rasa syukur dan bahagia menyambut kalian semua mempelai, dan mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudari mempelai yang berbahagia ini. Semoga dengan air suci kalian diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, diterangi oleh sinarnya, dituntun oleh kasih, dan disucikan dalam Roh Kudus, agar berkenan di hadapan Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita masuk ke rumah Tuhan untuk berdoa dan menghantar para mempelai yang ada dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini di siang hari kita akan menghantar tiga pasang mempelai yang akan kita berkati pernikahannya. Untuk saudara-saudari yang beragama dan keyakinan, silakan kalian mengikuti dan mendukung dengan doa dan iman kalian. Dan siang hari ini saya akan mendoakan, memberkati mereka dengan tata cara
agama Katolik, dan mari kita jaga kekusukan, keheningan, karena kita sedang berdoa dan menghantar agar Tuhan merestui perkawinan saudara-saudari kita. Dan saya mengingatkan kembali HP dan alat komunikasi mohon dinonaktifkan. Dan mari kita ikuti doa pemberkatan ini dengan hati yang sungguh terarah kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara semesta alam, sejak awal mula Engkau mempunyai rencana atas diri kami. Engkau pun menghendaki agar pasangan Marcelinus Doda dan Elizabeth Pipit Sumiyanti, pasangan Melkianus Mbuu dan Elisa Fitri, dan pasangan Kristoforus Luka dan Maria Yasinta Sina bersama-sama membangun keluarga. Berkatilah mereka agar dapat menghayati kehendak-Mu dalam suka dan duka kehidupan, dalam cinta, kesetiaan, dan kerelaan berkurban. Kiranya kesejahteraan rohani dan jasmani mewarnai keluarga mereka dan semangat Kristiani terpancar dalam hidup mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua manusia dan bahasa, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan jam yang bergelincir. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan para muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tepayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada para pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi para pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan para muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, umat beriman yang terkasih, Melkianus Mbuu dan Elis Savitri mulai hari ini akan kita berkati dalam minggu-minggu akhir ini. Banyak sekali mempelai yang diberkati perkawinannya. Mungkin bulan bagus ya. Dan dalam rangka itu juga kita siang hari ini hadir bersama. Orang menikah umumnya itu 2 orang. 1 laki-laki, 1 perempuan. Sepasang. Mendengarkan satu kata kunci yang mau tidak mau sungguh perlu diperhatikan bersama dalam setiap hidup perkawinan dan juga di dalam hidup kita bersama dengan orang lain, yakni komunikasi. Tadi di dalam bacaan Injil ya, saya mau tanya kepada pasangan Marcelinus Doda dan Elizabeth Pipit Sumiyanti. Tadi bacaan Injilnya dari Injil apa? Masih ingat? Injil apa? Tidak ingat? Oke. Kalau Melkianus Mbuu dan Elizabeth Savitri, ingat bacaan Injilnya dari Injil apa?
Hah? Injil apa? Yohanes? Ya, Injil Yohanes, betul? Maksudnya? Pasangan Christophorus Ruka dan Maria Yasinta dari Injil apa tadi? Yang pastor bacakan? Ya, tadi bacaannya dari Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes. Ya. Ini hal yang sangat sederhana, ya. Hal yang sederhana saja ketika kita berkomunikasi, kita bacakan, dan mungkin ketika kalian hidup bersama, kalau komunikasi tidak nyambung, tidak di hati, mau jadi apa ketika kita hidup? Nah, gitu kan? Ya. Hari ini kita mendengarkan tadi bacaan dari Injil Yohanes. Ketika si tuan pesta itu kehabisan anggur, dia kelabakan. Dan ada Bunda Maria yang mengkomunikasikan keluh kesah dan juga kesulitan tadi kepada Yesus putranya. Coba bayangkan ya, kalau kalian tidak bisa berkomunikasi antara suami dan istri dengan baik, mau jadi apa ya? Ya, ibaratnya dengan simbol ketika hidup perkawinan itu seperti mengarungi bahtera rumah tangga ya. Naik kapal. Komandannya atau nahkodanya itu adalah suami. Pemimpinnya. Yang mendampingi adalah istri. Nah, kalau antara suami dan istri tidak bisa komunikasi dengan baik, oh, di depan itu ada tanda mercusuar, jangan ditabrak. Tetapi sang suami tidak mendengarkan komunikasi sang istri, maka terjadi apa? Tabrakan ya kalau naik kapal. Begitu sebaliknya, suami mendengarkan komunikasi, nasihat dari sang istri. Lalu di dalam keluarga juga ketika hadir anak, bagaimana komunikasi antara anak dengan orang tua, begitu sebaliknya orang tua dengan anak. Zaman komunikasi saat ini, teknologi sebetulnya memudahkan kita. Tapi apa? HP itu justru menjauhkan orang yang dekat. Tapi yang dekat malah berjauhan. Itu kan? Ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai nanti suami istri ketika sarapan pagi bukannya komunikasi antara orang tua dan anak, suami dan istri, tetapi malah sibuk ketika di meja makan atau makan itu malah si suami mungkin WA atau chatting dengan orang yang bukan di hadapannya. Sama halnya juga istri ketika anak atau sedang menemani buah hatinya malah sibuk chatting atau main HP sehingga tidak menyadari keselamatan anaknya. Ini kadang terjadi di mall itu kan, bagaimana terjadi kecelakaan, anaknya tuh dibiarkan main, lalu ibunya asik dengan HP, ternyata anaknya itu mungkin bisa jadi hilang atau tersangkut atau jatuh. Hal yang sangat sederhana. Maka bagi ketiga pasang mempelai yang hari ini kalian akan diresmikan. Belajar dari kisah Bunda Maria yang berkomunikasi dengan Yesus dengan baik. Begitu sebaliknya Yesus berkomunikasi dengan sang Bunda dengan baik. Begitu sebaliknya juga ketika si tuan kehabisan anggur, dia mengkomunikasikannya dan juga terjadi mukjizat. Maka salah satu kunci kesuksesan dan juga
Kesejahteraan di dalam hidup perkawinan adalah komunikasi dan dipertegas dengan surat kepada umat di Korintus, komunikasi yang didasari oleh cinta. Mari kita mohon agar kita pun turut mendoakan saudara-saudari kita agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka bisa menjalin komunikasi dengan baik dan Tuhan senantiasa memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum ketiga mempelai ini menyatakan perkawinannya untuk saling mengikat janji, saya persilahkan kalian mempelai untuk memohon doa restu kepada orang tua kalian. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan telur untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tanggung itu bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Baik, silakan kembali ke tempatnya lagi. Saya minta Anda sekalian untuk bangkit berdiri untuk menyaksikan, dan saya mengundang kedua saksi untuk mendampingi ketiga mempelai yang akan kita berkati siang hari ini. Yanus Buu dan Elisa Fitri, serta pasangan Kristoforus Luka dan Maria Yasinta Sina. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sanggup. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Melkianus Buu dan Elisa Fitri, silakan kalian berhadapan, berjabat tangan, menyatakan pernyataan janji kalian.
Saya Pengacara Sungguh memilih engkau sebagai suami istri menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi engkau dan menemani engkau sepanjang hidup saya. Dalam kebenaran dan kesejahteraan. Semoga Tuhan memperbaiki janji-Nya sudah dinyatakan di dalam gereja dan berjalan menyebabkan berkat-Nya kepada kalian yang berdua yang telah diserahkan Allah dan telah menceraikan dalam setia. Marilah kita memuji Tuhan. Melkiades kenakan cincin ini pada jari istri. Terima kasih atas kesetiaanmu menolong padaku. Elisa Fitri kenakan cincin ini pada jari suami. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, selamat bagi ketiga mempelai yang hari ini pernikahannya sudah kita resmikan. Selamat kepada kalian dan semoga kalian sungguh menjadi keluarga yang bisa meneladani keluarga Kudus Nazaret. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita hendak menyampaikan doa-doa kita ke hadapan Tuhan agar Tuhan sungguh berkenan mendengarkan dan mengabulkan apa yang kita sampaikan ke hadapannya. Semoga Marsalinus Doda dan Elizabeth Pipit Sumiyanti, Melkianus Mubu dan Elisa Fitri, Kristoforus Ruka dan Maria Yasinta Sina, yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci,
selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Tuhan. Semoga ya Tuhan, yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada perjanjian perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, demikianlah doa-doa yang kami haturkan ke hadapan-Mu. Semoga Engkau sudi mendengarkan dan mengabulkannya demi pengantara kami. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, biarlah bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita dengan rendah hati memohon kepada Tuhan agar sudi melimpahkan anugerah dan berkat-Nya atas ketiga pasang mempelai yang telah menikah di dalam Kristus, yang sudah diikat janji suci di dalam perkawinan. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu gereja dan keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak pernah ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela para hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati para hamba-Mu mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga mereka mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati para suami mereka tertambat padanya, dan mereka diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga mereka mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, semoga para hamba-Mu tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu.
Semoga mereka yang telah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Dan semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka yang mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan berdiri lagi. Ibu Bapak, saudara-saudari, kita setelah mengikuti rangkaian pemberkatan pernikahan dari ketiga pasang mempelai, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti akan ada foto-foto. Mohon foto-fotonya tidak naik di panti imam, tetapi tetap di bawah ya. Dan juga jagalah kesakralan di dalam gereja, karena di sini ada sakramen Maha Kudus. Dan semoga dengan doa-doa kita, ketiga mempelai yang hari ini bisa sungguh-sungguh menjadi keluarga yang bisa meneladani keluarga Kudus Nazaret. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan dan kami mohon semoga kami yang telah dipersatukan karena sakramen perkawinan senantiasa berpadu kepadamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara ketiga pasang mempelai dan memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga kita semua senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian ibadat pemberkatan perkawinan pasangan Marcelinus Doda dan Elisabeth Pipit Sumiyanti, pasangan Melkianus Mbuu dan Elisa Fitri, serta pasangan Christophorus Luka dan Maria Yasinta Sina sudah selesai. Marilah kita pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Sekarang ketiga mempelai datang menghadap Bunda, kita hendak berdoa memohon restu dari Sang Bunda. Silakan naik ke atas semua ketiga mempelai, silakan. Silakan yang mempelai laki-laki.
Santa Maria, Bunda Yesus, Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri pada saat yang sungguh berarti. Kami memohon kepadamu doa restu Ya Bunda kami, Santa Maria, doakanlah kami agar tercinta kami tercuci dalam segala suka dan suka dalam perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang sejahtera dan membangun keluarga bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nanti yang dua urus dulu, yang kamu tanda tangan duluannya gantiannya. Silahkan yang lain duduk, tidak apa-apa. Duduk aja. Yang lain duduk aja, duduk.